Halo, Shalom Kulers. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya minggu ini? Luar biasa. Baguslah kalau baik-baik aja. Bentar lagi kita kan mau midterm nih. Kalian jangan lupa ya, jaga kesehatan, minum air yang cukup, jangan begadang. Tapi kali ini aku nggak sendirian loh. Di sini aku ditemani sama kakak cantik. Halo semuanya, halo juga Gigit. Hai Kak Pine. Nah Git, kan tadi kita udah main games bareng nih kan, bareng Coolers, bareng kakak-kakak komite lainnya. Nah, sekarang sebelum kita mulai Fraser, kita mau ngingetin apa lagi nih Git? Sebelum kita memulai Fraser kita kali ini, kami berdua bakal bacain rules dan regulation di Fraser kali ini. Yang pertama, partisipan wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Nah, yang kedua, open kamera kecuali bagi teman-teman yang berkendala. Dan yang ketiga, menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi. Dan yang keempat, sepanjang jalannya ibadah, diharapkan mic untuk di-mute dan unmute di saat sesi tertentu dipandu oleh PR. Nah, yang kelima, jika ada coolers yang ingin keluar dari room meeting karena ada keperluan mendesak, atau ada kendala, bisa meminta izin terlebih dahulu di room chat ya. Dan yang terakhir, harus tetap antusias, coolers. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membuka Fraser kita pada siang hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah melindungi kami ya Tuhan dalam istirahat kami tadi malam ya Tuhan. Engkau telah membangunkan kami ya Tuhan dengan tubuh yang sehat lagi ya Tuhan. Engkau telah memberikan kami hari yang baru ya Tuhan, serta nafas kehidupan yang baru yang boleh kami nikmati pada hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang ya Tuhan kami akan memulaikan Fraser kami pada hari ini. Tuhan tolong berkatilah jalannya ibadah kami pada siang hari ini agar supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampunilah setiap salah dan dosa yang sering dan selalu kami perbuat menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah, Coolers. Selamat beribadah. Shalom Coolers, sudah siap menuju Tuhan hari ini, amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya.
Mari teman-teman, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sembah Dia. Mari kita bawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Oh, haleluya Tuhan, kami sembah. Kau Allah yang setia Tuhan. Mari katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, haleluya, Kau yang setia Tuhan, Kaulah harapan dalam hidup kami. Kaulah harapanku, hidup kami dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya. Oh, selamanya. Baik, kepada Pendeta Jamie Sembiring STH, kami persilahkan. Oke. Shalom semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bahkan ketika kami harus dikoneksi, harus dihubungkan oleh teknologi, kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kami berdoa ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengarkan, biar firman-Mu boleh mengajar, menyatakan kesalahan,
memperbaiki kelakuan dan mendidik setiap kami dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan memberitakan dan juga tolong kami setiap kami akan mendengarkan, sehingga kami bukan cuma menjadi penyampai dan pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan dan Engkau menemukan buah di dalam kehidupan kami, 30, 60, sampai 100 kali lipat. Nama-Mu ditinggikan, diagungkan melalui kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat siang bagi kita semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Saya senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Dan hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan apa yang sudah dibahas di minggu lalu tentang new creation ya. Dan hari ini kita mau belajar tentang forever His. Kita ini kepunyaan Tuhan dan untuk selama-lamanya miliknya Tuhan. Dan ayat yang diberikan kepada saya yang akan menjadi pembahasan kita hari ini adalah ada di dalam Yohanes 10 ayat 28. Dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi ini adalah ayat yang diberikan kepada kita untuk kita bahas sama-sama, dan kalau kita cek latar belakang daripada ayat ini, maka kita dapat menemukan bahwa yang terlibat di dalam peristiwa ini adalah ayat ini berbicara tentang pembicaraan antara Yesus dengan para orang-orang Yahudi, dan yang terlibat pastinya adalah Yesus dengan orang-orang Yahudi ya. Jadi ini bicara tentang pembicaraan yang sedang kita dengarkan. Lalu kemudian di mana terjadi? Itu terjadi di Bait Allah di dalam Serambi Salomo. Lalu kemudian pada waktu kapan? Pada waktu hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem pada masa musim dingin. Lalu kemudian mengapa ini terjadi pembicaraan seperti ini? Ini terjadi karena ketidakpercayaan orang-orang Yahudi tentang kemesiasan Yesus. Jadi ini bicara tentang bagaimana orang Yahudi mempertanyakan kemesiasan Yesus. Apakah Yesus itu adalah memang pribadi yang mereka tunggu selama ini, atau mereka harus menunggu yang lain lagi. Dan kalau kita melihat apa sih itu Mesias? Mesias itu adalah pengertiannya dalam bahasa Arab itu disebut Al-Masih, dalam bahasa Yunani disebut Kristus, dalam bahasa Ibrani disebut Mesias, yang artinya adalah yang diurapi oleh Tuhan. Nah, Mesias ini di dalam konteks orang Yahudi waktu itu adalah sebutan bagi penebus yang dijanjikan dalam kitab Perjanjian Lama. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah untuk menjadi juru selamat dan menjadi Tuhan bagi kehidupan kita. Jadi, bicara tentang Mesias ini bicara sesuatu yang sangat penting bagi orang-orang Yahudi waktu itu. Dan mereka sedang memastikan apakah Yesus itu adalah Mesias atau tidak. Jadi ini adalah latar belakang bagaimana terjadinya kisah pertanyaan tanya jawab atau antara Yesus dan orang-orang Yahudi tersebut. Apa yang terjadi di situ saja? Yang pertama itu dikatakan pertama kali orang Yahudi itu mengelilingi Yesus. Jadi betul-betul kayak dikelilingi lah ya, dikeroyok boleh dibilang. Lalu ditanya tentang apakah Yesus itu Mesias atau bukan. Nah, ketika Yesus sudah mulai menjelaskan Yesus menjelaskan apakah dia itu Mesias atau tidak, Yesus menjelaskan bahwa dia adalah Mesias. Engkau bisa melihat dari apa yang sudah dia kerjakan, tapi mereka tidak menerima penjelasan Yesus. Reaksi orang Yahudi malah mereka pengen melempari Yesus dengan batu karena Yesus menyampaikan dirinya dengan Allah. Karena ada satu frase, ada satu ayat nanti kita baca di situ bahwa dikatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Jadi ini adalah salah satu tanda juga yang menyatakan bahwa Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Dia dan Bapa adalah satu. Nah, kemudian kita bisa melihat ketika Yesus mencoba menjelaskan lagi, mereka menolak Yesus dan bahkan mereka mencoba menangkap Yesus, tapi Yesus terluput dari peristiwa tersebut. Ini adalah latar belakang daripada ayat yang kita baca tadi. Penting sekali untuk kita mengetahui mengapa itu tertulis di dalam Alkitab dan apa kondisinya, apa latar belakang ceritanya. Nah, bicara tentang ayat yang tadi, dikatakan Yohanes 10 ayat 28, dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya dan seorang pun tidak akan berebut mereka dari tanganku. Ini bicara tentang bahwa kita ini memang miliknya Tuhan dan tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Nah, Tuhan akan memberikan kepada kita hidup yang kekal, luar biasa sekali. Nah, ini ada hidup yang kekal, lalu dikatakan Yesus menjanjikan bahwa mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya dan tak seorang pun yang akan merebut mereka dari tanganku. Luar biasa sekali ini ayat. Nah, bicara tentang hidup yang kekal, maka bicara tentang hidup yang kekal, Yohanes 17 ayat 3 mengatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah engkau utus itu. Jadi bicara tentang
Kehidupan kekal itu bicara tentang kita mengenal pribadi Yesus di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ini sehubungan juga dengan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, ia akan diselamatkan. Ya, dan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini penting sekali. Kehidupan kekal itu bukan cuma bicara tentang hidup selama-lamanya di sorga, tapi kehidupan kekal itu bicara tentang pengenalan kita akan Tuhan kita. Jadi ini bukan cuma sesimpel hidup selama-lamanya, tapi bicara tentang pengenalan kita akan Tuhan. Kita dapat menemukan ada dua yang bisa kita pelajari, ada dari peran Yesus dan juga peran kita di dalam perikop ini. Yesus ini menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala di dalam perikop ini. Nah, dikatakan bahwa apa yang dilakukan gembala yang Yesus jelaskan di dalam perikop. Kalau teman-teman mau baca, nanti teman-teman bisa baca dari ayat 22 sampai 39 secara lengkap. Tapi mungkin kita nggak punya banyak waktu untuk itu. Saya akan kasih briefnya saja untuk teman-teman semua. Apa yang dilakukan gembala? Apa yang dilakukan, penjelasan Yesus tentang seorang gembala? Dikatakan seorang gembala itu mengenal domba-dombanya. Saya percaya Yesus mengetahui setiap kelemahan kita. Di tengah-tengah masa pandemi ini pasti tidak mudah ngikut Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini selalu ada tantangan. Bayangkan kita waktu ikut ibadah ini saja, saya nggak tahu bagaimana posisi kita, posisi sikap hati kita, atau posisi kita, apakah kita benar-benar mempersiapkan diri untuk betul-betul ikut, atau kita sambil tidur-tiduran kah, atau sambil apa, kita jadi seakan-akan kurang menghargai. Kalau dulu waktu onsite rasanya itu kan ada dilihat ada banyak orang, ada pemimpin di depan, kita pasti menjaga postur tubuh kita duduk dengan tertib, tapi kalau sekarang belum tentu gitu loh. Bisa jadi kita atasan rapi, bawahan nggak rapi. Ya, sekarang ini kita nggak bisa tebak gitu loh. Jadi ingat bahwa Tuhan mengenali kita. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu kelemahan kita bahkan. Jadi kita ini nggak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Jadi kata Tuhan itu memberikan hidup yang kekal bagi kita. Dia mati, dia menunjukkan kasihnya pada kita bukan cuma dengan omongan, tapi dengan tindakan nyata, yaitu naik ke atas kayu salib, dia mati bagi kita. Luar biasa sekali. Dan hal yang luar biasa dikatakan dia melindungi dan menjamin keselamatan itu. Dia bilang, tak seorang pun dapat merebut mereka daripadaku. Senang sekali mendengar ini bahwa Tuhan menjamin bahwa setiap orang yang percaya kepada dia pasti diselamatkan. Kita yang percaya sungguh-sungguh sama Tuhan pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, tapi pasti diselamatkan. Dia menjamin, dia melindungi. Bahkan dia bilang tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya daripadaku. Jadi penting sekali untuk kita mengetahui bahwa kita ini forever His. Kita ini miliknya seutuhnya, kita miliknya selama-lamanya. Penting sekali bahwa kita mengenali pemilik kita, pemilik kehidupan kita. Ternyata kita ini bukan pemilik hidup kita. Ada pribadi yang jauh lebih besar yang mengatur kehidupan kita, yang memiliki kita. Oleh karena itu kita nggak boleh hidup sembarangan saja. Ya. Nah, di dalam ini selaras dengan apa yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang akan datang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Bayangkan kita di tengah-tengah masa pandemi ini, kita terhalang oleh jarak. Tapi Tuhan memberikan kita hikmat. Tuhan memberikan hikmat kepada manusia. Ditemukan teknologi jarak jauh sehingga kita bisa telekonferensi seperti begini. Luar biasa. Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasihnya Kristus. Jadi kalau ada orang yang mundur di tengah-tengah masa pandemi itu karena pilihan dia. Bukan karena ada halangan yang terlalu besar yang sehingga kasihnya Tuhan itu sehingga takluk sama itu. Enggak. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Kristus. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 3-4 ini bicara tentang perikop sebelumnya, Yesus juga mengungkapkan dirinya sebagai seorang gembala. Apa yang dilakukan oleh seorang gembala? Dikatakan bahwa jika di ayat keempatnya, jika semua domba-dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Saya senang sekali kita punya gembala yang luar biasa. Yang melindungi kita. Dia berjalan di depan, bukan berjalan di belakang kita. Bayangkan kalau kita yang berjalan di depan, lalu tiba-tiba ketemu sama serigala, maka yang mati duluan ya kita pasti. Kita nggak punya alat pertahanan self defense apapun. Tapi kalau gembala yang di depan kita, dia punya tongkat, dia punya peralatan untuk bisa melindungi kita. Jadi dikatakan jika
jika gembala itu membawa domba-dombanya, dia berjalan di depan mereka. Bukan cuma itu. Dikatakan bahwa dia adalah gembala yang baik dan bahkan gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini gembala yang bertanggung jawab. Makanya ketika Tuhan bilang, ketika engkau percaya kepadaku, maka engkau pasti selamat. Itu jaminan gitu. Itu bukan omong kosong. Yesus ceritakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Dia bukan gembala upahan. Kalau kita melihat gembala upahan di ayat yang setelahnya dikatakan sedangkan seorang upahan atau gembala upahan itu dikatakan bukan pemilik domba, ia melihat serigala datang lalu meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Ya itu betul. Karena apa? Karena lebih bagus dia menyelamatkan nyawanya daripada dia mati membela domba-domba yang bukan milik dia gitu loh. Nah, kita perlu sadar bahwa kita ini miliknya Tuhan dan Tuhan itu yang memiliki kita, dan kalau kita bertemu dengan problem, masalah, Tuhan berdiri di depan, Tuhan melindungi kita, Tuhan tidak meninggalkan kita, bahkan di tengah-tengah masa pandemi ini tidak sekali-kali pun dia meninggalkan Anda dan saya. Meskipun temanmu bisa silih berganti, temanmu bisa saja di tengah masa pandemi ini nggak cari engkau lagi. Tapi Tuhan selalu ada dalam hidupan kita. Makanya namanya disebut Immanuel. Allah menyertai kita. Dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh keadaan, situasi, bahkan pandemi sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi Yesus bukan gembala upahan. Yesus gembala yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan 14-nya, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, katanya. Jadi ada dua peran di sini, peran gembala dan peran domba. Nanti kita akan belajar peran domba yang menjadi perannya kita. Tapi hari ini kita mau kasih tahu dulu, mau belajar dulu apa perannya gembala, Yesus dalam hidupan kita. Dia menyelamatkan kita, dia menjamin keselamatan dalam hidupan kita. Bahkan dia memberikan nyawanya untuk menebus kehidupan kita. Luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Tidak ada orang pun yang bahkan berani atau bisa melakukan itu di dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu sadar bahwa di tengah-tengah masa pandemi ini kita punya gembala yang baik. Kita punya gembala yang luar biasa. Nah, dikatakan, kembali lagi dikatakan bahwa apa yang dilakukan gembala, dia mengenal domba-dombanya, dia memberikan hidup yang kekal, dia melindungi dan menjamin keselamatan. Lalu bagaimana kalau misalkan ada yang murtad? Nah, bicara tentang murtad, saya percaya bahwa orang percaya sejati tidak akan murtad apapun yang dia harus dialami. Saya percaya bahwa orang yang percaya sejati tidak akan pernah menyangkali Tuhan sekalipun ada banyak ancaman dan penganiayaan dalam kehidupannya. Justru kemurtatan itu menunjukkan bahwa dia belum benar-benar memiliki keselamatan di dalam kehidupannya. Kemurtatan bukan berarti kehilangan keselamatan, tapi kemurtatan berarti menandakan bahwa kita sebenarnya belum sungguh-sungguh, belum benar-benar dimiliki oleh Yesus. Kita ini ibarat seperti kayak domba yang lain yang tidak mendengar suaranya Tuhan. Jadi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, masa pandemi ini nggak kita jadikan alasan untuk kita nggak datang sama Tuhan. Masa pandemi ini nggak kita jadikan alasan untuk kita malas-malasan baca Alkitab. Masa-masa pandemi kita tidak jadikan alasan untuk menjadi excuse bagi kita supaya kita itu merasa tidak dipersalahkan oleh orang lain atau oleh Tuhan. Karena situasi kerohanian kita yang semakin menurun. Jangan salahkan keadaan. Ada banyak orang menyalahkan ke gereja, menyalahkan pemimpinnya, menyalahkan organisasi, menyalahkan orang tua. Keadaan semua disalahkan kecuali dirinya kalau dia tidak lagi semangat ikut Tuhan. Padahal itu tanggung jawab kita. Ingat bahwa kemurtatan itu adalah tanda bahwa kita sebenarnya belum benar-benar memiliki keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Jadi sungguh-sungguh, peran gembala itu sudah ya dan pasti itu. Perannya menjamin keselamatan dalam kehidupan kita. Masalahnya, kita sebagai domba, kita menunjukkan peran kita nggak sebagai domba yang benar atau enggak. Kalau kita nggak mau dibimbing sama gembalanya, so pasti kita akan menjadi kayak sasaran empuk bagi musuh. Oleh karena itu kita perlu mempelajari peran kita. Nah, di dalam Yohanes 10:28 tadi dikatakan Tuhan akan memberikan hidup yang kekal, mereka tidak akan binasa selama-lamanya, tidak ada seorang pun dapat merebut mereka kepada mereka. Mereka itu siapa maksudnya? Nah, mereka inilah yang dikatakan oleh Yesus digambarkan sebagai domba-dombanya. Nah, di kata mereka, kata domba itu menunjukkan kepada orang percaya yang sejati, orang percaya yang sungguh-sungguh. Apa yang dilakukan oleh domba kata Tuhan? Kalau tadi peran gembala sudah pasti ya, peran gembala itu dia melindungi, dia menuntun, dia memberikan nyawanya, dia menjamin keselamatan. Dia mengenali domba-dombanya, itu peran yang sangat luar biasa. Pertanyaannya bagi kita, kalau kita sudah tahu bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan, kita selama-lamanya miliknya Tuhan,
Apakah kita sudah menunjukkan tanda yang jelas bahwa kita ini adalah Kristen yang sejati, miliknya Tuhan, pemilik kita adalah Yesus. Jangan-jangan selama ini masih kita pemilik kehidupan kita, bukan Kristus. Bukan Yesus yang menjadi Mesias dalam kehidupan kita, tapi kita sendiri. Kita yang mengatur hidup kita sesuka kita mau jalan seperti apa. Ingat bahwa orang percaya digambarkan sebagai domba, itu menunjukkan bahwa kita itu bergantung kepada gembala kita. Domba itu kalau tanpa gembala atau tanpa kawanannya, itu akan menjadi sangat rentan akan masalah. Bahkan dia bisa kehilangan nyawanya gara-gara itu. Itulah sebabnya domba itu nggak bisa soliter, dia nggak bisa hidup sendirian. Dia perlu hidup dalam satu kawanan, satu flock, selalu kemudian dipimpin sama satu gembala yang melindungi satu kawanan itu. Nah demikian juga kita sebagai orang percaya, kita nggak bisa hidup tanpa bergantung kepada sang gembala yang baik, yaitu Yesus dalam kehidupan kita. Dan juga hidup di dalam sebuah kawanan. Nah, teman-teman Coolers di sini adalah satu kawanan yang digembalakan oleh Yesus. Oleh karena itu kita perlu hidup bergantung sama Tuhan. Kita punya relasi sama Tuhan secara pribadi yang nggak bisa diwakilkan oleh ibadah kita hari ini. Anda sendiri harus punya relasi sama Tuhan. Nggak bisa diwakilkan oleh orang tuamu, oleh gembalamu, oleh pemimpinmu, oleh panitia atau pemimpin di organisasimu. Nggak bisa. Kita harus sendiri punya relasi sama gembala itu. Lalu bagian kita pun harus terhubung juga dengan domba-domba yang lain. Nah, saya senang bahwa Coolers di sini kita saling menguatkan, kita saling berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa saling melindungi satu sama lain juga. Nah, kalau kita ngelihat domba itu nggak punya alat pertahanan diri, domba itu nggak punya cakar, domba itu nggak punya taring, dia cuma punya bulu yang cukup lebat untuk melindungi dia daripada dinginnya cuaca. Nah, jadi ditambah lagi penglihatan yang kurang ketika waktu senja. Jadi dia cuma bergantung kepada apa? Pada pendengaran dia akan suara gembalanya. Oleh karena itu di tengah-tengah situasi yang sekarang, dunia yang semakin gelap, kita mungkin kadang nggak bisa lagi jelas membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang patut dan tidak patut, mana yang pantas dan tidak pantas. Teman-teman, kita perlu bergantung sama firman Tuhan. Firman daripada sang gembala yang baik itu. Untuk menuntun kita. Apakah kita sedang berjalan di jalan yang benar atau tidak. Ingatlah bahwa gembala akan membawa kita ke air yang tenang. Bukan kepada sungai yang dalam yang bisa menghanyutkan kita. Tapi dia membawa kita juga kepada padang rumput yang berumput hijau. Bukan kepada jebakan. Oleh karena itu, pastikan kita bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada sang gembala yang baik, mendengar suaranya. Nah, bicara tentang domba, ada dua hal yang dimention sama Yesus, apa yang menjadi peran domba di sini. Yang pertama itu mendengar, yang kedua mengikuti. Ya, jadi domba itu yang mengikuti gembalanya kemana dia ikuti semuanya. Lalu gembalanya memberi clue kepada domba-dombanya supaya jangan terhilang, dia mengeluarkan suaranya. Jadi suara itulah yang dikenali oleh domba-dombanya, itulah yang memberikan petunjuk bagi domba-dombanya untuk mengikuti sang gembala. Nah, bicara tentang yang pertama, mendengarkan. Jadi kita domba harus belajar untuk mendengarkan Tuhan dalam hidup ini. Bicara tentang mendengarkan itu bicara tentang bisa membedakan dan mengenali suara Tuhan. Saya percaya kalau teman-teman ada terima sebuah telepon, lalu orang yang berbicara dengan Anda itu adalah orang yang sangat Anda kenal, maka sebelum dia memperkenalkan siapa dirinya, bahkan kalaupun Anda tidak men-save nomor handphonenya, bahkan ketika Anda sudah dengar saja suaranya, Anda bisa langsung tebak dia siapa. Anda langsung tebak dia namanya apa. Kita bisa langsung tebak. Karena apa? Kita mengenali, bukan cuma mendengar. Demikian juga dalam hidup kita, apakah kita bisa membedakan suara Tuhan dengan suara manusia atau suara hati kita. Kita perlu bisa dengan jelas membedakan itu. Nah, jadi kita perlu bisa membedakan dan mengenali. Tadi kata firman Tuhan dalam Yohanes 10, 1-5 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Nah dikatakan, untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ingat ya, kita domba mendengarkan suara gembala kita. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saya senang sekali bahwa dikatakan ia memanggil kita menurut namanya. Jadi Tuhan mengenali kita person by person, bukan umum gitu loh. Kadang-kadang kan pengenalan kita sama Tuhan itu pengenalan umum. Nah, Tuhan rindu menyatakan dirinya secara pribadi kepada kita asal kita mau mendengarkan dia. Satu kali dalam hidup saya beberapa tahun yang lalu, kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu, saya menderita penyakit ginjal kronis. Saya menderita sindrom nefrotis yang artinya kebocoran ginjal.
Jadi ada banyak protein keluar dari darah saya, dari tubuh saya, lalu mengakibatkan cairan menumpuk di dalam tubuh saya. Mata saya membengkak, saya menderita moon face betul-betul bulat muka saya, berat badan saya dari 76 sampai naik menjadi 86. Bagi saya itu sangat-sangat berat sekali. Waktu itu saya masih belum menikah. Saya pikir saya tidak akan pernah menikah karena saya akan mati di usia yang masih muda itu. Tapi ternyata Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah penyembuh, Yehova Rafa, dalam kehidupan saya. Satu kali ketika saya baca Alkitab, saya bertemu dengan satu ayat, akulah Tuhan penyembuhmu. Lalu saya aminkan itu. Lalu kemudian saya percaya itu. Lalu kemudian langkah selanjutnya saya melakukan langkah iman. Saya mengecek ke dokter. Saya lihat kondisi tubuh saya kembali. Lalu kemudian puji Tuhan, dari kebocoran +3 menjadi negatif. Tidak ada kebocoran sama sekali. Di situ saya mengenali Tuhan dengan pengalaman yang baru, dengan pengenalan yang berbeda. Yaitu dia adalah penyembuh saya, penyembuh ginjal. Saya selalu berkata seperti kata Daud, Tuhan berikanlah buah pinggang, buah pinggang itu ginjal ya. Buah pinggang yang baru Tuhan, Engkau yang menyembuhkan buah pinggangku. Dan di situ karena ada pengalaman itu, saya jadi mengenal Tuhan dengan sesuatu yang berbeda. Ya kita tahu Tuhan menyembuhkan, kita tahu dari Alkitab, tapi kita nggak pernah mengalami. Pengalaman menambah pengenalan kita sama Tuhan. Jadi kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Nah, dikatakan jika semua domba dibawa keluar, ia berjalan depan mereka, domba-domba itu mengikuti dia karena apa? Mereka mengenal suaranya. Jadi bicara tentang mendengar itu nggak cuma mendengar, tapi kita bisa mengenali. Pernahkah teman-teman ketika teman-teman berada di persimpangan kehidupan antara pilihan yang sulit meninggalkan Tuhan atau terus setia sama Tuhan, lalu tiba-tiba ada suara kecil dalam hati kita yang terus menguatkan kita. Ketika engkau belajar ketika engkau sudah mau quit, ingat alasanmu kenapa engkau mau mulai. Mungkin suara-suara yang lain juga Tuhan tambahkan oleh orang-orang lain. Saya mau kasih tahu bahwa kemampuan kita mengenali suara-suara itu akan menentukan masa depan kita. Kalau kita lebih mengenali bahwa suara hati kita adalah suara Tuhan, maka kita mungkin akan tidak lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi di tengah-tengah persimpangan itu, Anda tahu bahwa Tuhan berbicara kepada Anda lewat orang-orang di sekitar Anda, dan Anda dikuatkan kembali. Anda lalu menurutinya, maka Anda mengalami kemenangan. Jadi penting sekali mengenali suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan yang sangat kontrasnya adalah, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Kalau kita nggak pernah mengenal Tuhan, jangan-jangan semua suara kita pikir suara Tuhan. Padahal itu bukan suara Tuhan, mungkin suara hantu. Oleh karena itu kita perlu hati-hati dalam hidup ini. Baca Alkitabmu, baca firman Tuhan. Dan minta Roh Kudus yang mengurapi kita untuk menjelaskan kepada kita, memberikan kita pengertian sehingga kita bisa mengerti. Penting sekali untuk menjadi domba yang mau mendengar. Mendengar yang pertama artinya mengenali atau membedakan suara Tuhan dalam hidup kita. Untuk mengenal Tuhan diperlukan pewahyuan dan bukan pengetahuan. Teman-teman, ini kita generasi Google, generasi YouTube, kita bisa tahu banyak. Kita bisa ketik saja khotbah tentang apa di Google sana atau di YouTube sana, kita bisa langsung dapatkan, teman-teman. Tapi saya mau kasih tahu bahwa pengenalan akan Tuhan hanya didapat dari pewahyuan dan bukan pengetahuan. Kita bisa saja tahu banyak tentang firman, tapi nggak kenal siapa Yesus. Kenapa saya bilang seperti itu? Buktinya orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat di masa Yesus, mereka adalah orang-orang yang hafal Taurat, mereka hafal firman Tuhan. Tapi ketika mereka berjumpa dengan firman yang menjadi manusia, mereka nggak kenal siapa itu Yesus. Bahkan mereka di dalam perikop yang kita baca tadi, mereka bertanya, engkaukah Mesias? Padahal itu mereka baca, mereka tunggu-tunggu kedatangan Mesias itu. Tapi ketika Mesias datang, mereka kehilangan kemampuan mengenali siapa Mesias itu. Jadi bukan seberapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa banyak wahyu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan menyatakan dirinya dalam wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum bicara tentang alam ini, tentang dunia ciptaan yang besar ini. Kita tahu bahwa ada pribadi yang begitu besar yang menciptakan alam ini. Mana mungkin manusia menciptakan alam ini. Lalu dalam wahyu khusus, yaitu dalam firman Tuhan, itu yang kita baca. Tuhan mereveal dirinya di dalam firman Tuhan. Ayo teman-teman yang belum pernah baca Alkitabnya sampai selesai, diselesaikanlah. Jangan pernah berhenti tengah jalan. Kalau setiap tahun Anda berhenti tengah jalan, nggak bakal selesai-selesai. Selesaikanlah apa yang Anda pernah mulai. Jangan jadi anak muda yang panas-panas tahi ayam. Awal tahun semangat, ini masih Maret, masih ada sisa-sisa apinya. Tapi coba nanti udah bulan 6, apalagi nanti kalau udah banyak tugas, atau lagi yang sudah mau selesai nyusun skripsi, wah sudah habislah. Kacau pembacaan Alkitab. Jadi kita harus bangun kehidupan kita. Nah, bicara tentang pengenalan akan Tuhan, itu bicara tentang ada usaha dan waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, kalau Anda pengen mengenali seseorang,
dalam kehidupan Anda harus melakukan dua hal ini. Anda harus melakukan usaha dan meluangkan waktu. Gak mungkin kita bisa mengenali orang dalam waktu yang singkat, 1 jam, gak mungkin. Kita kalau mau mengenali seseorang penuh-penuh, yaitu kita perlu luangkan berjalan bersama dengan dia. Waktu dia senang, waktu dia susah, waktu dia hadapi masalah, kita pasti akan menambah pengenalan dalam kehidupan kita. Nah, usaha dan waktu yang kita berikan akan menuntun kita kepada pengalaman. Dan pengalaman itu yang menuntun kita kepada namanya pengenalan. Oh, ternyata, misalkan teman kita ini, ternyata dia ini orangnya itu suka murah hati. Kalau lihat orang yang disabilitas ada di tengah jalan, dia itu pasti hatinya nggak tahan, pengen memberi. Nah, dari pengalaman-pengalaman bersama dengan dia di tengah jalan itu, kita dapat menemukan ternyata pribadi dia adalah pribadi yang sangat murah hati. Jadi usaha yang kita berikan, misalnya kita mau kenalan sama orang, itu kan usaha. Ngajak orang keluar itu usaha. Dan waktu yang kita berikan akan menuntun kita kepada namanya pengalaman. Dan pengalaman akan menuntun kita kepada pengenalan. Nah, kalau kita sama Tuhan itu sama seperti begini juga. Tapi usaha dan waktu itu akan ditambahkan pewahyuan dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyatakan dirinya. Dan akhirnya kita jadi bisa mengenal siapa Tuhan itu. Nah, demikian juga kita, apakah kita sudah mengenal Tuhan? Apakah kita sudah bisa membedakan suara Tuhan? Oleh karena itu kita perlu memberikan usaha dan waktu kita untuk membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari dengan tekun. Ya, jadi mengenal itu nggak bisa dalam semalaman. Mengenal itu nggak bisa pakai buku teks. Mengenal itu walk with God gitu loh. Berjalan bersama itu namanya pengenalan. Ya, mulai dari nanti kita mau mendoakan jodoh, kita bergumul sama Tuhan, pekerjaan, bergumul sama Tuhan. Maka kita akan tahu bahwa Tuhan itu nyata. Tuhan itu betul-betul ajaib. Sama seperti yang aku alami, Tuhan menyembuhkan saya. Tuhan mewahyukan dirinya bahwa dia adalah sang penyembuh. Jadi saya percaya, Tuhan penyembuh itu bukan cuma pengetahuan lagi dalam hidupku, tapi pengenalan di dalam kehidupanku. Dan saya percaya ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupanmu. Itu adalah pewahyuan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu, sehingga engkau bisa mengenal dia lebih lagi. Ingat domba, mendengar. Mendengar yang pertama untuk membedakan suara Tuhan atau tidak. Ya. Yang kedua, mendengar itu artinya menaati. Ini penting sekali. Kita kalau betul-betul miliknya Tuhan, maka kita harus menaati apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Nah, dalam terjemahan bahasa Yunani dan Perjanjian Baru, kata mendengarkan itu memakai kata aku dan hupako, itu kata dasarnya yang berarti mendengar. Dalam yang menarik adalah dalam Perjanjian Lama, kata mendengar itu erat kaitannya dengan ketaatan. Jadi tidak ada kata taat di dalam bahasa Ibrani, tapi yang ada adalah mendengar. Jadi ketika kita taat, menaati, patuh, itu diterjemahkan sebagai mendengarkan. Ini sebenarnya sama juga dengan orang Indonesia juga. Misalkan contoh, ada seorang orang tua yang memarahi anaknya. Biasanya dia marahi begini, "Nak, kenapa kamu nggak dengar omongan orang tua? Kan papa sudah bilang, jangan makan es krim." Nah, maksudnya papa itu kan bukan berarti mendengar suaranya maksudnya gitu loh. Kata mendengar itu artinya kenapa kamu tidak menaati perkataan papa gitu loh. Jadi kata mendengar itu erat kaitannya dengan menaati. Seringkali kita sering mendengar tapi nggak mau taat. Nah, kata dalam Alkitab mendengar dan menaati itu tidak dapat dipisahkan. Itu adalah sebuah komponen yang harusnya ada di dalam mendengarkan. Ya. Nah, kata mendengarkan itu di dalam ilustrasinya itu digambarkan seperti mendengar ke bawah, sama seperti seorang pelayan yang kemudian tunduk untuk melayani. Artinya untuk mendengarkan seseorang, artinya untuk menaati dia. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, artinya kita belajar untuk menaati firman Tuhan. Itulah sebabnya makanya tadi di doa di awal, saya berdoa supaya setiap kita bukan cuma menjadi penyampai dan pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Sering kita cuma mendengar tapi nggak pernah melakukan. Buat apa kalau kita dengar aja, kita nggak pernah lakukan? Ya, jadi penting sekali untuk melakukan itu. Ya. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, Yesus memberi standar orang yang mengasihi Tuhan itu seperti apa sih gitu loh. Jikalau kamu mengasihi aku, katakan, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi orang yang mengasihi Tuhan bukanlah orang yang paling banyak ambil peran dalam pelayanan. Orang yang mengasihi Tuhan bukan orang yang paling banyak perpuluhan dan persembahannya. Orang yang mengasihi Tuhan bukanlah orang yang setiap hari nggak di rumah karena sibuk latihan melayani. Tapi orang yang melayani Tuhan dikatakan adalah orang yang menuruti segala perintahku. Di ayat yang berikutnya dikatakan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Di ayat selanjutnya dikatakan di ayat yang
19 sebenarnya ini dikatakan, jikalau seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi penting sekali, ukuran kasih menurut Yesus adalah menuruti atau menaati. Kalau kita nggak menaati, ya berarti kita nggak terbukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Nggak terbukti bahwa kita ini selamanya miliknya Tuhan. Forever He is. Kita nggak terbukti. Oleh karena itu mari kita buktikan. Apakah kita adalah domba yang mau mendengarkan, yaitu bisa membedakan dan mau menaati firman Tuhan atau tidak di dalam kehidupan ini. Itulah sebenarnya dalam 1 Samuel 15:22, peristiwa bagaimana Saul jatuh di dalam dosa ketika Tuhan menyuruh dia untuk membasmi seluruh orang musuhnya, tapi dia tidak membasmi semuanya. Dikatakan, jawab Samuel kepada Saul, dikatakan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kininya akan berbunyi lebih jelasnya begini. Mendengarkan di sini kata yang disebutkan, mendengarkan dan memperhatikan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kininya dipakai kata taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Kita pikir kadang-kala kalau kita sudah melayani Tuhan dengan banyak, kita nggak perlu taat lagi sama firman Tuhan. Itu salah, teman-teman. Semua persembahanmu kepada Tuhan tidak bisa menyogok Tuhan. Semua persembahanmu kepada Tuhan, pelayanan kita itu adalah ucapan terima kasih kita sama Tuhan, bukan sogokan kita sama Tuhan. Kita lakukan itu karena kita sadar kita sudah ditebus, kita ini miliknya selama-lamanya. Makanya kita memberi diri untuk melayani Tuhan, dan itu pun dengan sukacita dan sukarela. Gitu loh. Jadi kata Samuel kepada Saul bahwa taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban, patuh lebih baik daripada lemak domba. Jadi jangan salah. Apa yang dilakukan lagi oleh domba ini? Yang pertama mendengarkan. Mendengarkan tadi kita sudah tahu bahwa mendengarkan itu berarti bisa membedakan, bisa mengenali, dan juga menaati firman Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, itu bicara tentang mengikuti. Domba itu harus mengikuti gembalanya. Nah, ini gambar Yesus diikuti oleh orang-orang banyak ya. Mengikuti. Kita ini murid Kristus, mengikuti Yesus. Nah, dan dikatakan di dalam Matius 9:23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ada 3 poin penting di sini, 3M di sini. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Pertama, menyangkal diri itu bicara tentang berkata tidak kepada kepentingan kita demi kepentingan Kristus. Bicara tentang menyangkal, bicara tentang menyalibkan diri, itu bicara tentang memikul salib, itu bicara tentang menanggung penderitaan. Karena menaati Yesus. Selalu ada risiko kalau kita menaati Yesus ya. Ada risikonya. Ada orang yang gak suka kita, ada orang yang ngejek kita, ada orang yang bilang kita sok suci, sok kudus di tengah-tengah masa sekarang ini. Wah, pacaran kok sok pacaran kudus. Pacaran kan bebas saja. Itu pacaran itu ibarat seperti orang ngetes baju. Kalau nggak cocok ya sudah. Kita ini bukan baju. Kita ini lebih berharga dari baju. Baju seharga mahal, yang paling mahal pun nggak bisa disamakan dengan kita. Oleh karena itu kita perlu bertindak berbeda. Dan yang terakhir itu mengikut Yesus. Artinya kita harus mengutamakan Yesus lebih daripada apapun. Nah ini penting. Jadi mengikut Yesus itu artinya mengutamakan Yesus lebih daripada apapun. Nah bicara tentang mengikut Yesus, mengikut itu Yesus itu berarti mengikut dia dari belakang. Yesus yang di depan, kita di belakang. Seringkali kita kan offside dalam hidup ini kan. Kalau dalam permainan bola namanya offside. Kita terlalu maju dalam hidup ini. Kita yang ngambil keputusan. Kita yang pikir kitalah pemilik hidup ini. Kita nggak pernah tanya-tanya sama Tuhan lagi. Ini bahaya dalam hidup ini. Ingat kita harus mengikuti Yesus, bukan Yesus yang mengikuti kita. Kadang doa-doa kita pun kita kasih ancaman sama Tuhan. Tuhan kalau engkau gak jawab, aku nggak akan ke gereja lagi. Tuhan kalau dia nggak jadian sama aku nggak akan melayani lagi. Itu namanya doa ancaman. Kita itu terlalu maju, offside kita. Bicara tentang mengikuti Yesus itu bicara tentang menjadikan Yesus yang pemimpin. Dia yang di depan, kita di belakang. Mengutamakan Yesus lebih daripada apapun. Itu bicara tentang mengikuti Yesus. Dan terakhir bicara tentang mengikuti Yesus itu bicara tentang kita mengikuti jejak Yesus. Yesus ke kanan, kita ke kanan. Yesus ke kiri, kita ke kiri. Artinya hidup kita harusnya endingnya harus sama dan serupa dengan Kristus. Karena untuk itulah kita diciptakan. Kita diciptakan dijadikan segambar dan serupa dengan Tuhan.
Harusnya ada buah roh dalam kehidupan kita. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan dalam kehidupan kita. Kalau nanti ada orang yang sulit membedakan antara kita dengan orang yang bukan percaya sama Tuhan, sulit dia bedakan. Karena apa? Kalau di tengah jalan, masihnya juga dia langgar lalu lintas. Kalau di kuliah, masihnya juga dia nyontek. Kalau berpacaran, masihnya dia juga pacaran yang nggak benar. Nah, kalau dia sulit membedakan kita daripada orang yang lain yang tidak percaya, bahaya kita. Kita bukan miliknya sepenuhnya berarti. Kita ini kita ini serigala yang berbulu domba artinya. Jadi penting sekali bahwa domba itu dua aja, mendengar dan mengikuti. Simple. Kalau kita ini memang forever his, tunjukkan dengan mendengar, kita mengenali suara Tuhan, kita menaati suara Tuhan, lalu kita mengikuti Yesus. Kita ikuti gaya hidupnya Yesus. Itu bicara tentang apa? Bagaimana sikap kita kalau menghadapi godaan? Oh, kalau di dalam Google Meeting seperti begini mah kudus mah. Ketemu di kelas kudus, tapi di kamar bagaimana? Kudis. Bagaimana keadaan kita ketika nggak ada orang yang di sekeliling kita? Ingat, integritas itu ada waktu kapan? Waktu nggak ada orang di sekeliling kita. Masihkah kita punya nilai-nilai itu? Masihkah kita terlihat seperti domba? Jangan-jangan kita berubah jadi serigala. Bagaimana sikap kita berbicara atau sikap kita kepada orang tua atau pasangan kita? Bagaimana? Bagaimana sikap kita kepada pegawai atau teman kerja kita atau atasan kita atau bicara tentang kepada orang yang lebih rendah daripada kita? Bagaimana caramu memperlakukan OB dimanapun kau berada? Itu akan menunjukkan siapa dirimu di hadapan Tuhan. Jadi hati-hati, jangan karena kita pandang kalau bos kalau dosen maka kita respect. Tapi kalau OB kita nggak kasih respect, salah itu. Nah, sikap hati kita terhadap uang bagaimana? Apakah kita mencintai uang atau mencintai Tuhan dalam hidup ini? Kita mendahulukan Tuhan atau mendahulukan pekerjaan? Sikap kita terhadap orang yang membutuhkan bagaimana? Jadi penting sekali bagaimana lakukan dalam hidup ini. Makanya dulu sempat ada satu singkatan yang sempat viral nama WWJD, What would Jesus do? Atau WIJD, What is Jesus doing? Itu bicara tentang apa yang Yesus lakukan kalau Yesus ada di posisi kita. Penting sekali untuk mengikuti Yesus. Nah, kalau kita tidak mengikuti Yesus, maka hidup kita bisa saja miss. Yesus ke kanan, tiba-tiba kita ke kiri. Maka jangan salahkan Tuhan kalau kita salah hidup arah. Dalam 1 Yohanes 2:6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi hidup mengikuti Yesus, hidup menyerupai Kristus bukan pilihan, teman-teman. Itu satu-satunya cara untuk bisa menjadi domba yang ia selamatkan. Itu satu-satunya cara, tanda yang paling jelas bahwa kita adalah forever his. Kita ini miliknya selama-lamanya. Kalau kita nggak bisa hidup seperti Kristus telah hidup, maka hidup kita mungkin jangan-jangan kita belum benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita masih serigala yang berbulu domba. Teman-teman, fungsi apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang domba cuma dua. Mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti Tuhan. Itu saja dalam hidup ini. Saya akan refresh bagi kita semua apa yang sudah kita dapat hari ini. Pertama bicara tentang peran Yesus sebagai seorang gembala di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa ia mengenali kita. Ia tahu semua kelemahan kita. Kita nggak perlu pretending di hadapan Tuhan. Kita nggak perlu membungkusnya dengan kata-kata yang bagus dalam doa-doa kita. Kita nggak perlu membungkusnya dengan pelayananmu. Tuhan bisa melihat jauh di balik pelayanan itu motivasinya apa. Tuhan mengenali kita kok. Kita tampil apa adanya sama Tuhan. Gak usah pakai topeng. Kita cabut topeng kita. Karena Tuhan tahu siapa kita. Tuhan menerima kita, itu yang luar biasanya. Dan Tuhan tidak membiarkan kita tetap apa adanya. Dia pengen kita berubah. Dia pengen kita semakin serupa dengan dia. Dia menjamin hidup yang kekal bagi kehidupan kita. Ingat, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Sejati. Karena orang yang sungguh-sungguh tidak akan pernah murtad, teman-teman. Tidak akan pernah muntaber. Di tengah-tengah masa pandemi ini ada banyak muntaber. Teman-teman tahu apa arti muntaber? Muntaber itu mundur tanpa berita. Tiba-tiba dia udah gak hadir lagi. Tiba-tiba di chat nggak balas lagi. Apa masalahnya? Nggak ada yang tahu. Muntaber. Lebih parah daripada virus COVID. COVID sudah ada vaksinnya. Muntaber belum ada. Jadi harus jaga hati kita. Apalagi yang harus kita lakukan? Itu tadi peran gembala ya. Peran kita sebagai yang dimiliki seluruhnya oleh Tuhan adalah kita harus belajar mendengarkan dan kita harus belajar mengikuti. Bicara tentang mendengarkan, itu bicara tentang bahwa kita mampu membedakan dan mengenali suara Tuhan. Yang kedua, kita belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Ini yang sulit ya.
Kita nggak cuma mendengar, kita nggak cuma tahu, tapi kita melakukan apa yang kita tahu. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon sama seorang jemaat. Ini seorang ibu-ibu. Waktu dia telepon saya juga terkejut. Lalu kemudian dia mau curhat. Dia curhatnya begini. Padahal saya sama teman itu temenan gitu loh. Dia curhatnya begini, bahwa Pak, suami saya itu sudah selesai baca Alkitab sekali katanya. Tapi hidupnya nggak pernah seperti yang tertulis di dalam Alkitab itu. Kenapa itu bisa terjadi ya? Sama seperti yang tadi saya bilang, bahwa mengetahui firman Tuhan tidak mengubahkan kita. Melakukan firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Ingat ya, pengetahuan akan firman Tuhan tidak mengubahkan kita sebelum pengetahuan itu kita lakukan. Jadi melakukan firman Tuhan. Jadi firman yang dilakukan yang mengubahkan. Firman yang diketahui cuma nambah pintaran kita. Tapi firman yang dilakukan itulah yang mengubahkan kehidupan kita. Oke. Dan bicara tentang mengikuti, ingat bahwa Yesus yang di depan, kita di belakang. Jangan offside. Yesus kita harus taruh jadi pemimpin dan setiap langkah-langkahnya kita ikuti. Kita wajib sama seperti Yesus hidup. Kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Dan ingat bahwa mengikuti Yesus itu adalah kita mengutamakan Yesus lebih daripada apapun. Dan inilah pesan Tuhan yang saya bisa berikan kepada teman-teman. Ingat bahwa kalau engkau adalah miliknya Tuhan sepenuhnya dan engkau sadar itu, maka ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita mendengar. Mendengar artinya kita mencoba mengenali firman Tuhan dalam hidup ini. Sebenarnya saya percaya bahwa Tuhan selalu berbicara dalam kehidupan kita. Tapi kita seringkali menebalkan telinga kita. Kita seringkali keras kepala. Kita nggak mau ikuti apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita lakukan. Karena yang kedua, mendengarkan itu artinya kita menaati firman Tuhan. Jangan sampai suara itu hilang dalam kehidupan kita. Kalau suara Tuhan, Roh Kudus masih berbicara dalam kehidupanmu, maka ikutilah, taatilah, responi firman Tuhan dalam kehidupanmu. Dan yang kedua, ikuti Tuhan seumur hidupmu. No turning back. Ikuti gaya hidupnya Tuhan. Kalau Yesus mengalami situasi ini bagaimana ya? Kalau kamu lagi situasi sulit, kamu baca Alkitab, kamu cari dalam Alkitab. Seseorang dalam firman Tuhan itu pasti pernah mengalami situasi yang mungkin sama seperti yang kau alami. Apa yang dilakukan oleh tokoh Alkitab itu di dalam firman Tuhan? Itu boleh menginspirasi kehidupanmu. Hiduplah sama seperti Kristus hidup, karena Yesus yang mengatakannya bahwa kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Ada dua peran penting ya, mendengar dan mengikuti Tuhan. Dan saya percaya itu adalah tanda bahwa kita adalah forever His. Kita semua nggak mau cuma bertemu di sini aja kan, kita mau bertemu juga nanti di sorga. Jangan sampai ketemu di sorga, mana si Anu kok nggak ada lagi, padahal waktu itu dia pimpin pujian. Pada waktu itu dia yang khotbah, padahal dia yang sharing screen. Jangan sampai seperti itu. Oke? Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kalau minggu lalu kami boleh belajar bahwa kami adalah ciptaan yang baru. Dan hari ini kami boleh belajar bahwa kami adalah milik-Mu sepenuhnya. Kami bersyukur karena Engkau menjamin keselamatan itu di dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu. Bukan ketelanjangan, bukan kelaparan, bukan mau, bahkan bukan COVID-19 ya Tuhan. Karena kami tahu kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang bertanggung jawab. Engkau tidak membiarkan kami direbut oleh siapapun. Terima kasih ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan mampukan kami untuk melakukan peran kami sebagai domba yang Kau lindungi. Itu kami mau belajar untuk mendengarkan Engkau. Berikan kami telinga seorang murid yang dengar-dengaran kepada Engkau ya Tuhan. Ajar kami apapun yang menghalangi kami, apapun yang mendistorsi pendengaran kami saat ini. Kami mau belajar untuk eliminasi itu ya Tuhan. Kami mau belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar kembali untuk baca Alkitab. Kami mau belajar kembali untuk berdoa ya Tuhan. Tuhan, yang kedua, kami mau belajar untuk mengikuti Engkau, mengutamakan Engkau lebih daripada apapun dalam kehidupan ini. Biar apapun yang kami kerjakan, kami lakukan. Kami perlakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menolong kami, sehingga kami boleh kembali, sehingga kami boleh dikuatkan, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur, kami berdoa di dalam satu nama yang luar biasa, nama yang ajaib, nama yang olehnya kami boleh diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Wah, terima kasih Ko Jamie atas firman yang begitu luar biasa yang telah Ko Jamie sampaikan kepada kita semua pada siang hari ini. Nah, teman-teman, kita diingatkan kembali sesuai tema kita di Pfizer kali ini. Kita selama-lamanya adalah forever His.
kita selama-lamanya milik Dia, seperti dalam Roma pasal 8 ayat 39, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita milik Tuhan, dan sekali-kali pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, teman-teman, sekarang kita mau say thank you dulu ke Ko Jamie. Aku undang teman-teman sekalian untuk open cam, juga open mic, dan kita sama-sama katakan thank you Ko Jamie, God bless you, sambil kasih heart finger kayak gini, teman-teman. Ayo guys, open cam dan open mic, sesuai aba-aba aku ya. 1, 2, 3. Thank you, Ko Jamie. Thank you, Ko Jamie. God bless you. Nah, teman-teman, sekarang kita mau masuk di foto station. Kita mau foto bareng Ko Jamie. Dipersilakan kepada MTDD. Oke, baik. Ayo on cam semua, bagi yang bisa on cam. Oke, siap-siap. 3, 2, 1. Oke. Bentar, sekali lagi. Siap, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih MTDD. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kepada MTDD. Dipersilakan untuk menampilkan slide. Nah, teman-teman bisa mengikrarkan pengakuan iman rasuli di tempat teman-teman masing-masing, dan mic di mute ya, nanti aku yang akan pandu dari sini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, selanjutnya, it's time to cool news update. Yay! Yay! Yay. Oke, next MTDD. Nah, buat teman-teman coolers yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, kalian bisa langsung memberikannya, mentransfer dengan 3 metode. Yang pertama bisa lewat OVO, GoPay, dan Dana. Untuk OVO dan GoPay, nomornya sama nih guys. Yang pertama itu nomornya 082 153 251 865 atas nama Cool Press Unif atau Kak Regina Klarin sebagai bendahara Cool. Dan di Dana nomornya 089 977 01780 atas nama Kak Regina Klarin sebagai bendahara Cool. Kalian bisa langsung scan barcode-nya juga kalau mau. Dan untuk mentransfer persembahannya, jangan lupa untuk memberikan kode dikit 1 di nominal terakhir persembahan. Sebagai contoh, 50.001 50001. Oke, selanjutnya ada apa nih Kak Vine? Silakan ke slide selanjutnya. Nah, cooler selanjutnya kita mau menampilkan data pemasukan dan pengeluaran Cool di bulan Februari tahun 2021. Yang pertama, tanggal 7 bulan Februari 2021, persembahan melalui OVO senilai Rp20.999, dan tanggal 19 bulan Februari persembahan melalui OVO sejumlah Rp10.000, dan selanjutnya persembahan OVO juga senilai Rp15.000.
rupiah. Nah, di tanggal 26 bulan Februari, persembahan melalui OVO senilai Rp15.000. Nah, jadi totalnya Rp61.000. Next. Oke, selanjutnya ada prayer box. Nah, prayer box adalah kotak doa yang dibuat oleh tim TLC untuk kalian yang memiliki pergumulan, baik itu di dalam pendidikan, kesehatan, keluarga, pertemanan, ataupun permohonan-permohonan yang ingin kalian doakan. Jadi nanti tim prayer akan mendoakannya bersama-sama. Nah, buat kalian yang ingin didoakan, kalian langsung bisa klik Google Form yang udah ada di chat box yang sudah dikirimkan oleh kakak-kakak committee. Kalian bisa langsung klik di situ, atau kalian kalau masih agak bingung, masih ingin tahu selanjutnya, kalian bisa langsung chat kontak person yang ada. Yang pertama ada Kak Jetro di ID line Jet Lukas, dan yang kedua Kak Sarah dengan ID line Sarah Sipayung 21. Oke Kak Pine, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya kita ada Komsel atau Komunitas Sel. Nah, di sini aku yakin Coolers pasti udah masuk Komsel kan, tapi bagi teman-teman yang belum masuk Komsel, belum dapat Komsel, bisa langsung ke kontak person yang ada di bawah, di Kak Axel dengan nomor WA 0813-4325-6643, dan Kak Napita Sari di nomor WA 0822-8382 0603. Nah, teman-teman bisa langsung chat kedua kakak ini kalau teman-teman memang belum dapat grup Komsel, bisa langsung chat mereka. Next, Gary. Oke, next, MTDD. Nah, selanjutnya ada Cool Store. Nah, buat kalian nih yang pengen beli merchandise dari Cool atau barang-barang keren dari Cool, dan kalian pingin kayak tampil stylish di Instagram supaya feed Instagramnya kayak keren gitu, kayak Kak Regina nih contohnya, IG story-nya keren banget kan, udah kayak estetik gitu loh, pakai barang cool gitu. Nah, jadi kalian bisa cek sekarang merchandise Cool yang ada di Cool Store. Nah, untuk IG-nya ada di @coolstorepressunif, dan untuk di line official di @209tpdwiki. Oke, selanjutnya Kak Pini. Nah, selanjutnya kita ada doper atau doa persekutuan. Nah, minggu lalu kita tidak sempat melaksanakan doper karena ada kegiatan lain, dan minggu ini doper hadir lagi guys di hari Sabtu jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya teman-teman, soundingannya akan segera kami soundingkan nanti. Next, Gary. Oke, next. Dan selanjutnya ada Cool Social Media. Nah, buat kalian yang ingin tahu nih informasi-informasi ataupun kegiatan-kegiatan Cool, kalian bisa langsung follow Cool di social media yang ada. Yang pertama ada di Instagram. Nah, kalian pasti semua main Instagram kan nih? Aku sih main. Kalau Kak Pini gimana? Kak Pini main Instagram nggak sih? Main dong, Gary. Nah, buat kalian langsung cek Instagram sekarang dan follow di Cool Press Unif Official. Dan selanjutnya ada di Line Official di @744hwgyo. Seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya, bahwa Line Cool Official sudah baru, dari akun yang lama berpindah ke akun yang baru. Jadi buat kalian supaya nggak ketinggalan informasi, langsung @Line Official Cool sekarang juga. Dan selanjutnya ada Facebook. Nah, buat kalian yang masih main Facebook nih, generasi-generasi yang main Facebook, nah kalian bisa langsung add Cool di Facebook sekarang dengan di fanpage-nya Cool, yaitu Cool Press Unif. Nah, buat kalian juga nih yang suka streaming di YouTube, yang suka nonton video YouTube, kalian bisa langsung subscribe Cool di YouTube sekarang. Cool Press Unif Official. Di sini juga banyak banget dokumentasi video yang selama offline maupun online. Buat batch 2020 yang pingin tahu nih euforianya Cool kalau offline gimana, kalian bisa subscribe sekarang di Cool Press Unif Official. Nah, selanjutnya Kak Pini.
Nah, selanjutnya kita ada link absensi bagi coolers bisa mengakses maksudnya link absensi yang udah ada. Nah, pasti ini udah di-share sama kakak-kakak community di Nah, udah ada nih teman-teman, udah ada di chat box. Kalian bisa langsung akses dan mengakses ya. Selanjutnya Gary. Oke, selanjutnya kepada Sarah, saya berikan untuk sesi praying. Iya, terima kasih Gary, terima kasih Kak Pine. Teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala berkat dan karunia-Mu Tuhan yang baik. Hingga pada siang hari ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul di sini, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan yang baik. Bapa, sungguh-sungguh besar karunia-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu tadi yang sungguh indah kami dengarkan. Bapa yang baik, dari firman-Mu itu Tuhan, kami telah mendapat sebuah pencerahan, sebuah panggilan ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau adalah gembala yang sangat baik, gembala yang sangat bertanggung jawab, gembala yang selalu rela menolong kami Tuhan setiap waktu. Namun Bapa yang baik, terkadang kami adalah domba yang terkadang masih suka tersasar, masih suka kehilangan arah. Kiranya Tuhan, bolehlah Tuhan yang selalu menjaga-jagai kami, Bapa yang baik. Bapa selalu melindungi kami dan selalu memanggil kami tidak henti-hentinya Tuhan yang baik. Bapa yang baik, setelah firman itu juga Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada pembawa firman Tuhan, kepada Ko Jeremy, terhadap dia dan keluarganya. Kiranya Tuhan boleh berikan kesehatan, panjang umur, dan jagai. Dan juga Tuhan, Engkau berkatilah pelayanannya. Kiranya dengan pelayanan itu Tuhan, umat-umat-Mu dapat terpanggil, dan kami semua dapat selalu menjadi domba yang baik ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami serahkan itu hanya kepadamu Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kepada coolers yang ada di freezer pada hari ini Tuhan, yang dapat hadir ataupun yang tidak dapat hadir, kiranya Bapa yang baik, bila yang semua yang coolers Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami kesehatan, memberikan kami panjang umur Tuhan. Bapa, tuntun apapun kegiatan yang kami lakukan Tuhan Yesus sebagai mahasiswa ataupun kami sedang ada yang bekerja, kiranya Bapa yang menyertai. Dan Tuhan, kepada coolers Tuhan yang belum dapat hadir pada hari ini ataupun belum ada niat Tuhan untuk hadir di freezer, boleh Bapa, kiranya Engkau panggil ya Tuhan, domba-domba itu Tuhan. Engkau panggil kami Tuhan, supaya kami dapat mendengar dan mengikuti-Mu Bapa yang baik, dan menjadi domba yang benar-benar adalah domba-Mu Tuhan. Kami serahkan juga itu hanya kepadamu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, di sini juga kami Tuhan, kami berdoa untuk semua keluarga-keluarga kami Tuhan, dimanapun dia berada, keluarga orang tua kami, jika orang tua kami jauh daripada kami, atau orang tua kami yang ada di rumah, kiranya Tuhan yang menjagai mereka sebagaimana orang tua kami menjagai kami, dari kami kecil hingga kami ada pada saat ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Indonesia Tuhan, apapun yang Indonesia, yang pemerintah-pemerintahnya hendak lakukan untuk memperbaiki sistem-sistem, untuk memperbaiki semua-semua yang harus diperbaiki. Kiranya Bapa yang melingkup tangan-Mu Tuhan yang bekerja, supaya kami dapat menjadi bangsa yang besar, bangsa yang memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa yang baik. Bapa yang bertahta di muka surga, juga terhadap daerah-daerah Indonesia yang mungkin terkena bencana Tuhan, kiranya Bapa boleh bantu pemerintah yang sedang melakukan sebuah perbaikan juga Bapa yang baik. Bapa yang memberkati orang-orang yang terkena Tuhan, Bapa yang memberkati keluarga-keluarga yang terkena, berikan semangat ya Tuhan Yesus. Dan hanya Engkau yang membantu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk
kami sebagai mahasiswa di Presiden University, kami yang akan melakukan mid semester dalam waktu dekat, kiranya Bapak boleh membimbing hati dan pikiran kami, usaha kami, pembelajaran kami, apapun yang kami lakukan, kiranya itu dapat menjadi sebuah hasil yang baik, dan kami melakukannya Tuhan di dalam nama-Mu dan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kepadamu Tuhan, kami serahkan semua ya Tuhan. Kegiatan kami selanjutnya, jika kami ada kelas, jika kami hendak melakukan apapun ya Tuhan, mau pergi ke sana, mau pergi ke sini, kiranya Bapa saja yang boleh memberkati, Bapa saja yang boleh menuntun di luar. Jangan biarkan kami Tuhan, jangan biarkan kami menuntun jalan kami sendiri. Kiranya Bapa yang di depan, halau kami Tuhan, jika kami mencoba-coba untuk mendahului-Mu Tuhan, jangan bolehkan ya Tuhan, kiranya Bapa yang selalu mengajari kami, Engkaulah pemimpin kami, bukan kami yang memimpin diri kami sendiri Tuhan. Bapa yang baik, semua Tuhan, segala permintaan kami Tuhan, kami tahu kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dosa, yang suka meminta saja Tuhan Yesus. Namun Tuhan, kiranya Bapa boleh hapuskan dosa-dosa kami agar kami layak disebut anak-anak-Mu yang terang. Dan Bapa ajar kami untuk terus baik dan memperbaharui diri kami di dalam diri-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, segala permintaan kami itu yang terjadi kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Dan kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Thank you, prayer. Nah, teman-teman, sekarang sebelum kita berpisah dari ruang Google Meet ini, mari kita sama-sama nyanyiin lagu kebangsaan kita, Welcoming Song. Dipersilakan kepada MTDD. See you, Coolers, and good luck in your midterm. Semangat! Semangat, Coolers! Semangat! Midterm-nya. Tuhan memberkati.